صلوا على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة ودياجر. الحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد، من أكرمته بالإسراء والمعراج، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم. أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد، سيد العرب والعجم، نبي الحرمين، محبوب عند رب المشرقين والمغربين. يا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga segenap para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga segenap aparatur pemerintah yang hadir bersama-sama kita, dan juga panitia pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj Masjid Al-Hikmah, dan juga para hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita. Allah jadikan kita hamba-hamba yang diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa ifdalih, ala jazili karamihi wa in'amih. Alhamdulillah atas pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Curahan-curahan limpahan nikmat dari Allah terus mengalir kepada kita, sehingga atas nikmat-nikmat Allah kita bisa berkumpul di malam hari ini. Atas nikmat Allah kita bisa tergerak hati kita untuk mengagungkan Nabi Muhammad, untuk mengingat Nabi Muhammad, untuk mengidolakan Nabi Muhammad, untuk menyanjung Nabi Muhammad, yang memang tidak ada makhluk yang pantas untuk disanjung, yang pantas untuk diidolakan, yang pantas untuk dicintai seperti junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di malam hari ini, di bulan yang mulia ini, bulan Rajab, dan kita mengenang salah satu kejadian yang terjadi, yang bersejarah, yang termasuk malam yang terindah bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam di mana beliau dianugerahkan, diberikan oleh Allah Isra dan Mi'rajnya. Kita tahu bahwa Isra adalah perjalanan di malam hari. Yang dimaksud adalah Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj, yaitu naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada langit pertama, dibuka dan disambut. Langit kedua dibuka pintunya dan disambut. Langit ketiga dibuka pintunya dan disambut. Langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Apakah sudah cukup sampai situ? Belum. Naik lagi kepada sampai Sidratul Muntaha.
Apakah sudah sampai seperti itu? Sudah? Belum. Naik lagi kepada al-hujub, sampai kepada suatu tempat yang tidak ada makhluk sama sekali yang pernah sampai pada tempat tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita mendengarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita dengarkan bersama-sama mengenai suatu kehebatan dan kebesaran yang Allah anugerahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala memulai ungkapan dan juga pemberitahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai Nabi Muhammad, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memulai firman-Nya dengan subhanalladzi asra, dengan maha suci Allah. Kenapa Allah sebutkan maha suci Allah? Karena yang menggerakkan Nabi Muhammad untuk bisa melakukan Isra, perjalanan yang begitu jauh tetapi ditempuh dengan waktu yang begitu cepat, bukan karena kekuatan fisik manusiawi tetapi karena kudrat Allah Subhanahu wa taala, karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas ada seorang muslim yang mengingkari atau merasa itu adalah sesuatu yang mengherankan. Bagaimana bisa seorang manusia berjalan atau bepergian dengan cepat dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, sedangkan di zaman tersebut belum ada pesawat, belum ada alat, belum ada sarana transportasi cepat seperti yang ada di zaman kita. Dan sepertinya zaman yang kita hadiri sekarang ini sepertinya jawaban untuk semua umat. Bukan yang muslim, kalau muslim sudah tahu. Yang non muslim pun biar berpikir. Kalau seandainya di zaman kalian saja kalian bisa berjalan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, mungkin ditempuh dengan hanya hitungan jam. 1 atau 1,5 jam sampai ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram dengan menggunakan pesawat dan semacamnya. Bukankah Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan hal tersebut? Memangnya kita bisa bikin pesawat atas kemampuan kita? Kalau bukan izin dari Allah, Allah izinkan mereka untuk mengetahui sedikit daripada rahasia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka tidak bisa membuat pesawat. Jangankan pesawat, apapun itu mereka ingin terbangkan maka tidak mampu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, awalam yarau ila at-tayri fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Apakah engkau tidak melihat yang namanya burung bisa terbang di langit? Siapa yang memegang mereka? Siapa yang mengizinkan mereka bisa terbang? Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Jangan terkecoh. Oh enggak, ini ada kecepatan dorong. Oh ini ada kecepatan mesin. Oh ini. Katakan kepada mereka ahli yang sedang menciptakan atau membuat hal-hal tersebut. Katakan, kalau seandainya ada perubahan oksigen secara drastis di langit ini, bisa terbang nggak pesawat? Dia mengatakan nggak bisa terbang. Oksigen aja diambil oleh Allah sedikit atau diturunkan atau dibanyakin, pesawat yang biasa bisa terbang nggak bisa terbang. Atau Allah rubah sistem daripada hawa dan angin yang mana sudah biasa mereka melakukan, Allah rubah sedikit, pesawat semuanya tidak ada yang berguna. Enggak jetnya, enggak yang mahal, enggak yang murah. Semuanya enggak bisa terbang. Kenapa? Karena memang tidak bisa terbang kecuali karena kemampuan dari takdir Allah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah memulai subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan, memperjalankan hambanya. Siapa yang memperjalankan? Allah. Maka jangan ada keraguan di hati kita tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk membolak-balikkan keadaan, yang mampu untuk merubah, yang mampu untuk memberikan kemenangan,
yang mampu untuk menjatuhkan siapa yang Allah ingin jatuhkan. Karena sesungguhnya tidak pernah kerajaan Allah diserahkan kepada siapapun. Walaupun sekarang kita lihat sebagian saudara kita tertindas, yang terekspos dan terlihat di media seperti di Palestina, di Gaza dan yang lain. Ada lagi yang tidak terekspos, ditindas, terbunuh. Apakah hal tersebut keluar dari kekuasaan Allah? Demi Allah, tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah. Semua atas izin Allah. Kenapa terjadi seperti itu? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat mana yang baik amalannya. Allah ingin membuktikan siapa yang pantas untuk mendapatkan surga Allah, siapa yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita di dunia melihatnya, ya Allah kesian banget itu orang-orang terzalimi, orang lemah, orang enggak salah. Tetapi ketika engkau melihat apa yang Allah berikan kepada mereka di hari kiamat dan pahala yang Allah berikan, engkau akan mengatakan, oh ternyata sedikit. Yang terjadi pada mereka itu sedikit dibandingkan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Jadi tenang aja. Enggak usah bingung. Enggak usah merasa ini dan itu atau ragu atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal semacam itu telah terjadi. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu adalah kejadian-kejadian yang memang kami membolak-balikkan kata Allah Subhanahu wa taala antara orang. Ada yang menang dan ada yang kalah. Hal yang semacam ini Allah sering ceritakan di dalam Al-Quran tentang kejadian tersebut. Fir'aun menindas kaumnya, Namrud menindas kaumnya. Kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud, orang-orang, Ukhdud artinya parit besar yang dibuat, yang di dalamnya diisi dengan api, dikobarkan api sehingga mereka melemparkan orang-orang yang mukmin yang beriman kepada Allah. Penindasan besar-besaran, pembantaian besar-besaran. Kata Allah ketika Allah ceritakan hal tersebut tentang Ashabul Ukhdud, ya, an-nari dzatul waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka nonton dan melihat atas apa yang diperlakukan kepada orang-orang mukmin. Dibunuh mereka, enggak kenal perempuan, enggak kenal laki-laki, enggak kenal tua, enggak kenal muda, dilempari semua dalam api neraka. Api daripada Ukhdud tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan hal tersebut, wallahu min waraihim muhit. Tetapi biar tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala di belakang mereka dan Allah yang menguasai keadaan mereka. Allah yang menentukan segala urusannya. Sehingga ketika kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi'abdihi. Isra Mi'raj, perjalanan yang di dalamnya ada Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kebesaran keagungan Allah, linuriyahu min ayatina, agar kami akan memperlihatkan, menunjukkan kepada Nabi Muhammad tentang kebesaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah. Tetapi lihatlah lafaz yang Allah gunakan, yang mana hal ini sebagai pelajaran untuk kita semua. Allah mengatakan maha suci Allah yang telah mengisrakan siapa? Hambanya, bi'abdihi. Tahu kalimat bi'abdihi? Padahal Nabi Muhammad, yang dimaksud Nabi Muhammad dengan hambanya itu Nabi Muhammad. Padahal kadang-kadang di dalam Al-Quran Allah sebut Nabi Muhammad dengan kalimat Rasul. Wa man ya'sillaha wa rasulahu. Wa man yuti'illaha war rasul. Enggak dibilang wa man yuti'illaha wa 'abdihi, enggak. Rasul, Nabi, disebut lafadznya Nabi, disebut lafadznya Rasul, disebut juga namanya dengan Al-Muzammil, disebut juga namanya dengan Al-Muddathir, dan segenap daripada nama-nama yang lain, atau dengan nama beliau sendiri yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin, dalam ayat yang lain disebut nama Nabi Muhammad. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, disebut nama Nabi Muhammad. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan abdihi, hambanya. Kenapa? Sebagai isyarat kata para ulama. Di sini ada isyarat. Kalau engkau ingin diangkat derajatmu oleh Allah,
Kalau engkau ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, kalau engkau ingin mendapatkan kehidupan dan keadaan yang dihargai oleh Allah, maka kuatkanlah penghambaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba ini yaitu Nabi Muhammad SAW telah benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, hadzal 'abdul ladzi waffa bihaqqil 'ubudiyah, kata Habib Ali Al-Habsyi dalam maulidnya, ala hadzal 'abdil ladzi waffa bihaqqil 'ubudiyah wa qama fiha fi khil'atil kamal wa qama bihaqqir rububiyyati fi mawatinil khidmati lillah wa aqbala 'alaihi ghayatal iqbal. Sang Nabi yang benar-benar penghambaannya secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau yang telah melaksanakan penghambaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini suatu titik yang kita akan renungkan sedikit bersama-sama. Kita ini hamba Allah, mau atau tidak mau. Terima atau tidak terima. Mengakui atau tidak mengakui. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan tidaklah ada yang di langit maupun di bumi kecuali mereka semua adalah hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Orang kaya hamba Allah. Orang kafir itu yang sedang sombong sekarang itu hamba Allah. Siapa? Iblis yang menantang Allah, iblis yang ingin mencelakakan kita semua, hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbeda antara seorang hamba yang mengakui penghambaannya kepada Allah, yang menerjemahkan penghambaannya kepada Allah dengan perbuatannya, yang menerjemahkan penghambaannya kepada Allah dengan mematuhi perintah-perintah Allah karena hamba Allah, yang meninggalkan larangan-larangan Allah karena hamba Allah. Kita ini semua hamba Allah. Mengaku atau tidak mengaku tetap saja status kita tidak ada yang berubah. Tetap hamba Allah. Tetapi orang-orang yang mengakui, orang-orang yang patuh, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak melihat dirinya memiliki hak apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia taat, walaupun dia muslim, walaupun dia ibadah, tapi seorang hamba, tahu enggak budak sahaya? Memang kita enggak ada di zaman kita perbudakan atau budak sahaya. Tapi kalau seandainya ada yang namanya budak sahaya ini, seandainya budak sahaya ini rajin kerjanya, punya penghasilan yang banyak, engkau tahu itu duit punya siapa? Punya tuannya. Dia dan duit-duitnya semua punya tuannya. Dianya bisa dijual. Itu hamba, budak sahaya. Apalagi kita. Maka tidak layak seorang budak sahaya, seandainya punya manusia, ketika dia udah kerja setiap hari untuk tuannya, sehingga tuannya menjadi kaya raya, lalu dia mengatakan, mana jatah saya? Gak bisa. Dia mau minta jatah. Intinya sendiri punya saya. Mau minta jatah dari mana? Gak ada hak untuk meminta jatah. Itu manusia sama manusia. Bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Agar terlepas dari hati kita. Jangan sampai ada seseorang yang sekarang dia beriman kepada Allah, dia muslim, dia beriman, dia sholat, dia ibadah, dia zakat, dia berusaha untuk taat, lalu dia merasa, ya Allah, saya udah ngerjain ini, mana punya saya? Mana dong? Kok saya nggak jadi kaya? Kok saya nggak dilancarin? Kok saya tidak diberi ini? Kenapa saya nggak dikasih ini? Nuntut kepada siapa kita? Lupa status? Lupa akan dirimu siapa? Kalau Allah mau untuk menghisapmu, untuk mengoreksi amalanmu, bukan dosamu. Allah mau koreksi apa? Amal ibadah. Engkau apa? Baca Quran. Engkau apa? Sholat. Coba koreksi sholatnya. Dibandingkan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah sepadan sholatmu untuk haknya Allah Subhanahu wa taala? Maka akan mendapatkan kosong. Mana bisa seseorang yang gak modal apa-apa nuntut sesuatu kepada yang punya segala-galanya. Tidak.
seorang hamba Allah pasrah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, Habib, apakah berarti kita enggak minta, enggak mengharap sorga? Apakah bukan berarti kita enggak boleh mengharap pahala? Jawabannya boleh. Mengharap sorga boleh. Mengharap pahala boleh. Mengharap dilancarkan rezeki duniawi boleh. Mengharap doa-doa kita dikabulkan boleh. Tapi beda antara mengharap kepada Allah, karena Allah memberikan harapan, dengan kita beramal. Mana ya Allah? Tuntutan. Sepertinya hak saya. Sepertinya milik saya. Itu sangat berbeda. Ini muamalah dengan Allah Tuhan Rabbul Alamin. Bukannya jual beli. Engkau sudah melakukan hal ini dan hal itu, mana hak saya? Itu boleh engkau tuntut. Hakmu. Tetapi kepada Allah engkau tidak punya hak. Setelah kita menyadari bahwa saya nggak punya hak, tapi Allah saya tetap minta. Kenapa? Karena engkau menawarkan. Karena engkau memberikan pintu. Kata Allah, mau surga, ya minta sama saya. Mau pahala, minta sama saya. Ya Allah, kami mengharap kepadamu bukan karena saya layak untuk mendapatkan, tapi karena engkau membuka permintaan. Mengizinkan kami untuk meminta kepadamu ya Allah. Apa bisa dipahami ini? Beda antara orang yang beribadah sholat lalu nuntut. Baru sholat duha. Istiqomah sholat duha sekali, 2 kali seminggu. Kok rezeki saya gak lancar-lancar? Kok duit saya masih sempit aja? Kok nanti mau ibadah sholat duha untuk nuntut Allah ngasihmu rezeki? Nuntut Allah untuk berjalan sesuai keinginanmu? Nah, enggak seperti itu penghambaan kepada Allah. Bukan seperti itu. Menghamba yang benar kepada Allah, patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat bahwa engkau memiliki hak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contoh dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang benar-benar dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah berdakwah di kota Mekah, berdakwahnya Nabi lembut, ucapannya bagus, ucapannya masuk akal, tidak memaksakan, dengan cara yang paling indah, dengan cara yang paling bagus. Ditolak dakwah Nabi SAW, sedikit yang menerima dakwah Nabi di kota Madinah, di kota Mekah. Kemudian beliau berinisiatif, kalau ahli Mekah tidak terima, ya sudah saya akan ikhtiar pindah ke suatu kota yang dekat dari kota Mekah, namanya kota Taif. Yang sekarang banyak tuh orang ada tur ke Taif. Ya, salah satu kenangan di situ ujian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi yang paling baik, Nabi yang paling indah, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang namanya hidup di dunia begitu. Akan ada ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pergi beliau ke kota Taif. Berdakwah, mengharapkan mereka bisa beriman kepada Allah, bisa membantu dakwah beliau, bisa ikut andil di dalam pertama untuk menyebarkan Islam, menyebarkan agama Allah. Dengan penuh keyakinan dalam hati Nabi bahwa agama Islam akan tersebar ke seluruh dunia. Dengan penuh kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan oleh Allah bahwa agama ini akan sampai kepada seluruh penjuru dunia. Buktinya sampai kepada kita sekarang ini. Tetapi proses yang tidak mudah. Rasul pergi ke kota Taif, berdakwah, di dalam riwayat disebutkan 40 hari Rasulullah di sana. Setiap kali berdiskusi, berbicara dengan tokoh masyarakat di sana, ditolak mentah-mentah ucapannya Nabi. Dijawab dengan kasar dakwahnya Nabi. Sehari, 2 hari, 3 hari beliau keliling ke sana dan ke sini. Ya Allah. Kalau seandainya mereka tahu apa yang beliau ajak, mereka yang harusnya datang kepada Nabi Muhammad. Mereka yang harusnya berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Ini malah enggak. Mereka menolak dakwahnya Nabi. Mereka mengusir Nabi. Nah cukup seperti itu, setelah 40 hari Rasulullah di sana, mereka sepakat, ayo kita usir orang ini dengan kita lempari dengan batu. Panggil orang-orang gila, panggil anak-anak kecil, biar ngambilin batu, panggil untuk melempari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kejadian luar biasa.
Kejadian yang sangat menyedihkan. Siapa mereka sehingga berani menyakiti Nabi Muhammad SAW? Kalaupun mereka tidak mau mendengar dakwahnya Nabi, harusnya ya udah biarkan Nabi berjalan. Tidak seperti itu, bahkan beliau dilempari dengan batu. Beliau bersinggah di suatu tempat dalam keadaan berdarah, dalam keadaan sedih. Apa yang beliau ungkapkan kepada Allah dan apa yang beliau keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tahu hakikat penghambaan yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau statusnya di kita, kejadiannya di kita, kita akan mengatakan apa? Ya Allah, saya sudah capek. Ya Allah, mereka kurang ajar. Ya Allah, hancurkan mereka. Itu paling gampang dah kalau kita yang mau doa seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika bermunajat kepada Allah, Ilahi, ashku ilaika dha'fi wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, saya mengeluh kepadamu. Tahu apa yang dikeluhkan Nabi? Bukannya orang-orang yang jahat, bukannya orang-orang yang tidak menerima dakwah, kata Nabi. Saya mengeluh kepadamu ya Allah tentang lemahnya diriku. Ashku ilaika dha'fi wa qillata hilati, dan saya tidak memiliki apapun jalan keluar sama sekali. Saya mengeluh kepadamu akan kelemahanku. Dan saya tidak memiliki jalan keluar sama sekali. Dan juga hinanya saya di mata orang-orang. Apa yang beliau katakan kepada Allah? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, kalau seandainya keadaan saya seperti ini, yang lemah ini, yang sedang dihina seperti ini, keadaan ini tidak membuatmu murka kepadaku, engkau tetap sayang kepadaku, maka aku tidak peduli ya Allah. Aku tidak peduli ya Allah. Kalau seandainya engkau tetap sayang kepadaku dan engkau ridho kepadaku, keadaanku seperti ini, saya tidak peduli, enggak apa-apa. Walakinna afiyatuka ausa'uli. Akan tetapi ya Allah, ini walaupun beliau siap untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi beliau menunjukkan kelemahan seorang hamba kepada Khaliqnya. Beliau mengatakan, walakinna afiyatuka awsa'uli. Ya Allah, akan tetapi afiyah, keselamatan yang engkau berikan kepada hamba-hambamu itu lebih luas untuk saya. Karena saya hamba lemah. Manusia, hambamu ya Allah. Enggak sombong, walaupun dengan bahasa cinta, bahasa kasih sayang, tidak mengeluh kepada orang, tetapi Nabi tetap mengatakan, tetapi afiah ya Allah, keselamatan ya Allah. Berikan kelembutan kepadaku. Saya mungkin bisa sabar, tetapi kelembutan dan afiah darimu itu lebih bisa saya terima. Karena saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Apakah langit tidak bergetar dengan doanya Nabi Muhammad SAW? Bergetar langit semua. Allah perintahkan kepada malaikat penjaga gunung datang kepada Nabi Muhammad SAW. Sampaikan bahwa engkau patuh kepadanya. Jibril menghadap kepada Nabi. Ini udah urusan malaikat dan pasukan langit turun. Kalau kita seperti itu bagaimana? Hah? Wah, ini saatnya balas dendam. Mungkin kalau kita. Ternyata junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan penghambaannya kepada Allah dan juga besarnya kasih sayangnya beliau kepada umatnya. Beliau ketika diminta izin, wahai Rasulullah, ini malaikat penjaga gunung ingin datang kepadamu, ingin menemuimu ya Rasul. Ente tahu, malaikat penjaga gunung mau menghadap Nabi aja izin. Ini manusia-manusia mengusir Nabi Muhammad. Ini manusia-manusia sedang melempari Nabi Muhammad. Ini manusia-manusia yang lain sedang mencaci Nabi Muhammad. Malaikat penjaga gunung mau menghadap kepada Nabi Muhammad, izin dulu. Jibril, izin enggak saya mau ketemu Nabi? Ya Rasulullah, malaikat mau ketemu kepadamu denganmu. Izinkan silakan. Temu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, malaikat tersebut mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, saya dapat mandat dari Allah, izin dari Allah. Saya di bawah perintahmu. Kalau engkau izinkan dan engkau mau, gunung-gunung yang ada di sini saya akan timpakan kepada penghuni Mekah yang telah mengikat dan orang-orang Taif itu yang tadi melakukan itu. Tinggal engkau mengatakan, iya, laksanakan, selesai mereka semua. Saya binasakan dengan cepat. Penduduk langit semua udah marah.
Allah Subhanahu wa taala sudah buka izin. La ilaha illallah. Apa yang beliau katakan? Enggak, saya enggak kasih izin. Kenapa ya Rasulullah? Arju an yukhrijallah min aslabihim man yaqum bihadzal din. Saya masih mengharap nanti keluar dari sulbi mereka, keturunan mereka, orang-orang yang memeluk dan membawa agama ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini hakikat penghambaan kepada Allah. Sehingga ketika beliau benar-benar menghamba dan kejadian Isra dan Mi'raj tidak lama dengan kejadian yang tadi kita ceritakan. Yaitu kejadian dakwah beliau ke kota Taif. Setelah itu Rasulullah dihina, Rasulullah dikucilkan, Rasulullah diperlakukan seperti itu. Allah muliakan Nabi Muhammad SAW. Sepertinya Allah mengatakan kepada Rasul, wahai Nabi, jangan engkau sedih, jangan engkau kecil hati. Memang penghuni dunia ini, bumi ini masih kebanyakan belum beriman kepadamu. Belum tahu siapa engkau. Belum mengetahui kemuliaanmu. Tetapi tenang, penduduk langit akan menyambutmu. Penduduk langit sedang menanti kedatanganmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Fama min sama'in walajaha illa wabadarahu ahluha bitarhibi wat-tahmid. Tamjid. Tidaklah ada langit yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampai kepadanya dengan aturan langit yang begitu ketat. Jibril saja tidak bisa langsung naik dan masuk begitu saja. Ketuk pintu dulu. Lalu mengatakan, siapa yang ada di pintu ini yang ingin izin masuk ke dalam langit yang pertama atau langit yang kedua atau langit yang ketiga? Jibril mengatakan, Jibril, waman ma'aka, siapa yang bersamamu wahai Jibril? Beliau mengatakan Muhammadun. Yang bersamaku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari lafadznya mereka mengatakan awa qad ursila ilaih. Apakah sudah diutus beliau ke sini? Sudah waktunya beliau datang ke sini? Artinya mereka sudah punya kabar. Mereka sudah diberitahukan nanti hambaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengunjungi kalian di langit kalian. Ketika datang Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua berbahagia, mereka semua menyambut. Bayangkan, ini bukan orang manusia segini atau ini malaikat Allah. Yang langit Allah yang luasnya luar biasa disambut Nabi Muhammad SAW oleh seluruh penduduk daripada langit tersebut. Marhaban wa sahlan ahlan wa sahlan fa ni'mal maji'u ja. Selamat datang, kami menyambutnya. Sebaik-baiknya pendatang yang datang kepada kami telah datang kepada kami. Sallu ala Nabi Muhammad. Jika kita benar-benar menghamba kepada Allah, tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah, maka Allah akan angkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala akan muliakan kita. Tetapi kalau sekali-kali kita merasa sombong, merasa hebat, merasa mulia, entah dengan ibadah, dengan amalan, atau bahkan dengan harta, kan saya punya duit banyak, yang ini miskin, biarin sana. Itu orang kaya, kau punya duit lebih banyak, ya udah coba sekarang ente beli umurmu tambahin 2 tahun. Bisa? Bisa beli umur, saya tambahin 2 tahun, karena ente kaya, udah bisa. Malaikat bilang, oh yaudah deh saya tambahin. Bisa? Jangankan 2 tahun, 2 hari gak bisa. Jangankan 2 hari, 2 jam gak bisa. Jangankan 2 jam, 2 menit gak bisa. 2 detik pun tidak bisa. Terus ente mau kaya, mau sombong pakai kaya apa? Pakai uang apa? Gak punya apa-apa. Ada yang di sini yang kalau kaya, dia kaya raya. Masya Allah, uangnya dibawa masuk kuburan. Ada? Kalaupun dibawa masuk, diambil lagi sama orang. Kalaupun benar, Masya Allah, wasiatin. Pokoknya saya meninggal tuh mobil Alphard saya masukin. Itu yang namanya rumah gedung saya juga masukin. Ini masukin ini gimana caranya? Bagaimana cara masukinnya? Ente yang masuk ke dalam tanah, rumahnya gak bisa masuk. Kalaupun bisa bawa emas, bawa harta, silahkan bawa. Terus ya ambil sama orang habis itu. Orang lain akan ambil karena gak ada manfaatnya untuk dirimu. Hartamu habis gak ada.
Dia mau sombong pakai apa? Yang pakai jabatan, Masya Allah, 2, 3 tahun, 4 tahun udah mantan. Jabatan ada yang terus-terusan, sampai mati, bawa sampai kubur. Pasti ada habis. Sombong dengan jabatan juga nggak mungkin. Tidak bisa, tidak layak, dan tidak ada hamba yang bisa sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita semua belajar untuk benar-benar menjadi hamba Allah. Bayangkan dan renungkan hal tersebut. Apakah saya benar-benar sudah menjadi hamba Allah? Hamba yang patuh kepada Allah. Karena hakikat daripada perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah sama sekali tidak ada maksud, tidak ada tujuan untuk menguntungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarkan. Kalau seandainya kita kasih perumpamaan duniawi dulu. Kalau seandainya ada raja, punya anak buah, punya budak sahaya, disuruh kerja. Bikin ini, yang ini bikin bata, yang ini bikin semen, yang ini bikin rumah, yang ini bikin itu. Kerja mereka semua. Masih ada dan maksud keuntungan untuk raja tersebut. Saya pengen bikin biar saya jadi kaya, biar saya punya gedung, biar saya punya istana. Kembali manfaatnya kepada raja. Itu raja duniawi. Kalau raja yang hakiki, dia tidak butuh kepada siapapun. Allah gak butuh kepada sholatmu. Allah gak butuh kepada sedekahmu. Allah gak butuh kepada puasamu. Allah gak butuh kepada hajimu. Semua amalan ibadahmu tidak butuh. Dan Allah tidak akan terpengaruh dengan maksiatmu. Kau sekarang maksiat, besok maksiat, besok ngerjain lagi, setiap hari ngerjain. Gak ngaruh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak rugi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kalau begitu kita boleh berbuat maksiat. Intabih, hati-hati. Waspada, yang masalah itu kepadamu. Kalau engkau taat, engkau yang untung. Kalau engkau maksiat, engkau yang akan rugi. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak diuntungkan dan dirugikan, karena segala sesuatu adalah ciptaan Allah dan makhluk Allah, dan hamba Allah tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, untuk ninggalin maksiat? Jaga mata, jaga mulut, gak boleh riba, gak boleh ngomongin orang, gak boleh fitnah. Kenapa? Biarkan kita bebas begitu saja. Terserah itu, habis itu masukkan kami ke sorga. Bukan seperti itu. Bukankah kita sekarang sudah mengakui bahwa kita hamba Allah? Ngaku? Orang yang beriman kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, berarti Tuhan kita adalah Allah. Kita mengakui bahwa Tuhan kita adalah Allah, berarti kita juga mengakui bahwa kita adalah hamba Allah. Sekarang pertanyaannya, yang mau dijadikan sebagai bukti bahwa engkau adalah hamba Allah, bukan hamba nafsu, bukan hamba diri, bukan hamba jabatan, bukan hamba ambisi, bukan hamba untuk mendapatkan sesuatu daripada keinginan duniawi, tetapi hamba Allah. Dari mana ente tahu? Dari mana engkau bisa buktikan? Allah berikan aturan. Ini sholat, ini wajib, yang ini haram, yang ini makruh, yang ini sunnah. Yang mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, berarti dia sudah membuktikan penghambaan dia level yang paling rendah. Cukup. Kalau dia ingin menambah untung, menambah pahala, maka dia berusaha untuk melakukan yang sunnah lebih banyak agar dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hanya itu saja. Tidak lain, tidak bukan. Semua daripada aturan Allah, perintah atau larangan Allah, kembalinya maslahat untuk kita. Pembuktian kepada Allah bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerjakan ketaatan karena kita hamba Allah. Bukan karena sekedar mengharap sorga. Nggak apa-apa, ngarap sorga boleh. Tapi jangan jadikan ini timbal balik dari sorga. Ini pembayaran untuk sorga. Emang ada yang bisa bayar sorga di sini? Sorga kira-kira berapa tahun sih? Ada yang tahu di sini sorga itu akan hidup orang di sorga itu berapa tahun? Masya Allah. Selamanya. Tahu arti selamanya? 1000 tahun? 10.000 tahun? 1.000.000 tahun?
semiliar tahun. Masya Allah selamanya Beb, nggak ada habisnya. Baik. Engkau bayar pakai apa? Pakai sholat? Sholat 5 waktu? Sholatnya ente berapa menit? Sholat duhur berapa menit? 5 menit atau sejam? Kalau di sini suruh sholat duhur sejam, kira-kira Masjidil Hikmah ada jamaahnya enggak? Aku semua. Enggak bakal. Sholat sebelahnya Beb. Ngapain di sini? Sejam. Kelamaan. Pegel. Katanya mau bayar surga. Baru mau sholat sejam aja enggak kuat. 5 menit aja masih ada yang nawar-nawar masih. Jangan sampai ditawar lagi. Ya, udah sholat 5 waktu doang, satu sholat yang gak nyampe 5 menit, atau sekitaran 5 menit, masih mau ditawar, masih dikurangi, udah begitu ya udah, berarti engkau punya 5 menit dalam sholatmu. Mau bayar itu untuk sorga, khusyuk gak sholat? Khusyuk, Masya Allah, Allahu Akbar, gak ingat kepada dunia, yang diingat Allah yang maha besar. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya saya Allah, hanya kepadamu saya menghamba, hanya kepadamu saya minta pertolongan. Ruku, ini lagi ruku kepada Allah, ini lagi sujud kepada, apa lupa? Ruku di mana, kita di mana? Ini yang mau buat bayar masuk surga, yakin? Hah? Apa enggak sebaliknya jadinya? Amalan sholat kita berikan kepada Allah, ya Allah ini mau bayar surga. Kita masuk neraka aja. Ini kurang ajar, ini bukan sholat. Ngadep Allah, hatinya ke dunia. Ngadep Allah, pikirannya ke sana, ke sini. Emang Allah nggak lihat hati kita? Allah nggak memperhatikan niat kita? Allah nggak tahu urusan hati kita? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum wa fi amalikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad kalian, tubuh kalian, tetapi Allah akan melihat kepada niat kalian, tujuan kalian. Masya Allah, sholat hatinya bukan di sholat, di dunianya. Terus itu mau dijadikan sebagai bayaran surga yang selama-lamanya? Kayaknya kurang mikir kita. Kayaknya kita terlalu banyak khayal. Enggak mungkin. Dan tidak mungkin. Surga yang kekal abadi seperti itu dibayar dengan sholat yang kayak begini bolong-bolongnya. Yang kayak gini kualitasnya. Ya. Terus gimana dong Beb? Sholat kita udah begitu emang. Ya pengen lebih bagus juga masih banyak bolongnya. Masih banyak jeleknya. Masih banyak kurang khusyuknya. Karena itu jangan menganggap sholat kita sebagai bayaran. Tapi berusahalah sholat kita sebagai pembuktian bahwa saya hamba-Mu, nurut kepadamu ya Allah. Udah itu aja. Kerjakan sebaik-baiknya. Semaksimal mungkin. Tingkatkan khusyuknya, tingkatkan kehadirannya, tingkatkan untuk berjamaah, tingkatkan untuk wudu dengan baik, tingkatkan untuk sholat sunnah dengan baik. Tapi jangan sekali-kali mengatakan atau merasa ini bayaran saya ya Allah, ini yang saya berikan ya Allah, berikan saya surga. Jangan. Tapi pikirkan, ya Allah ini usaha saya untuk membuktikan bahwa saya nurut dan patuh kepadamu ya Allah. Ini usaha saya. Ya Allah saya tahu banyak kosongnya, banyak bolongnya, banyak jeleknya. Terima apa adanya ya Allah, jangan banyak diperiksa, jangan banyak dikoreksi ya Allah. Sehingga hamba tersebut yang benar-benar hamba Allah, kalau dikatakan kamu mau enggak? Tidak berbuat dosa, tapi Allah akan koreksi amalanmu. Dia bakal bilang enggak usah dikoreksi. Jangan. Apa harapanmu? Saya berharap amalan saya diterima, enggak pakai dikoreksi oleh Allah. Kenapa? Karena kalau dikoreksi ketahuan semua bolongnya. Ketahuan semua bobroknya. Ketahuan semua jeleknya. Dan saya tahu itu dari diri saya. Nah ini hamba Allah. Orang yang seperti ini akan dirahmati oleh Allah. Karena memang Allah enggak butuh amalan dia. Allah butuh apa? Kesetiaan dia. Allah butuhkan, Allah minta kepada kita, bukan butuh. Tetapi Allah minta kepada kita, kita tunjukkan bahwa kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita sendiri yang membuat hukum. Bukan kita sendiri yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Ini kita jadikan ini sebagai pelajaran kita, Isra dan Mi'raj. Yang memiliki kisah yang panjang lebar. Yang kita baru
mengutip daripada firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini saja sudah cukup untuk jadi renungan kita bawa pulang ke rumah. Ya Allah, jadikan kami adalah hamba yang benar-benar hamba-Mu ya Allah. Karena itu ketika ditanya orang-orang yang saleh, orang-orang yang berakal, orang-orang yang ngerti bagaimana cara bermuamalat dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya engkau yang kau harapkan apa di dalam ibadahmu, mereka enggak bakal mengatakan saya berharap saya bisa tahajud yang banyak, saya bisa puasa yang banyak, saya bisa zikir yang, bukan itu yang mereka harapkan. Kalian mengharap apa? Saya ingin menjadi benar-benar hamba Allah yang setia kepada Allah. Beda enggak? Apa cita-citamu dalam ibadah, dalam kedekatan kepada Allah? Bukan cita-cita dunia. Orang yang sini mungkin enggak mikirin apa-apa, mikirinnya dunia aja. Pengennya kaya, pengennya punya ini, pengennya punya itu. Enggak, orang yang muslim, yang mukmin, yang sejati pengen masuk surga, pengen mendapatkan pahala, itu level. Tapi kalau orang yang dekat dan pengen yang memiliki pandangan yang luas, pandangan yang benar, dia akan mengatakan harapan saya pengen benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu. Hamba sejati, hamba setia, hamba yang patuh, hamba yang benar-benar dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalimat hamba Allah itu enggak gampang. Kalimat yang besar bagi orang yang memahami makna daripada makna penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kisah Isra dan Mi'raj yang tadi kita dengarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, penghambaan Nabi Muhammad SAW terbukti dan dibuktikan, dan kemudian Allah angkat derajat beliau. Apa yang Allah akan berikan kepada Nabi? Linuriyahu min ayatina, linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul. Kami akan perlihatkan kepada beliau ayat-ayat kebesaran Allah. Apa yang beliau lihat? Hati dan mata bersatu melihat tentang kebesaran-kebesaran Allah. Langit seisinya beliau lihat. Para malaikat yang ada di sana beliau lihat. Kita nih, kalau seandainya Allah bukakan sekali saja melihat daripada sosok malaikat atau hal-hal yang gaib seperti itu, mungkin sebagian dari kita jadi stres, jadi gila, hilang akalnya, gak bisa nahan, gak bisa. Hal aneh yang dia lihat. Bagaimana dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW? Lihat langit, malaikat yang begitu besar, yang begitu agung, yang begitu hebat. Semuanya beliau lihat dengan tenang, dengan kuat, dengan tabah. Kenapa? Karena Allah yang ingin memperlihatkan kepada beliau. Linuriyahu min ayatina. Kami yang akan tunjukkan kepada hamba kami yang setia tersebut, yaitu Nabi Muhammad, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran-kebesaran Allah. Melihat apa? Bahkan dalam kisah Isra Mi'raj, beliau melihat surga Allah Subhanahu wa taala. Surga. Kalau seandainya kita nih yang ada di dunia ini, jangankan surganya yang dilihat, baru melihat salah satu bidadari surga enggak nafsu makan sama sekali kan. Ada dalam riwayat diceritakan begitu, ada seorang minas salihin sedang ibadah, tiba-tiba dia di waktu ibadah tahajud ketiduran. Lihat sosok wanita cantik sekali, luar biasa, terpesona dia melihat. Kamu ini siapa? Kata dia dalam mimpinya. Kata dia, saya istrimu. Istrimu? Saya nggak punya istri. Enggak, saya istrimu di sorga, saya bidadari di sorga. Masya Allah. Bangun tidur, gak bisa makan, gak bisa tidur. 2-3 hari, ya Allah saya mati aja ya Allah. Baru lihat bidadari nih. Bagaimana kalau ngelihat isi sorga? Bagaimana kalau ngelihat istananya? Bagaimana melihat dengan kebunnya? Bagaimana? Kita dibukain ngelihat sorga, gak nafsu ngelihat orang sama sekali. Ngapain ngelihat manusia? Saya pengen di sana aja. Ini konyol semuanya, ini adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang aneh. Ngapain saya betah-betah di dunia? Kita gak bakal nafsu apa-apa. Diceritakan Nabi Musa alaihissalam dalam beberapa riwayat ketika kembali dari munajat kepada Allah. Munajat kepada Allah Nabi Musa di mana? Masih di Tur Sina, masih di dunia. Di
Dibukakan hijab sehingga beliau berbicara kepada Allah, kembali kepada Bani Israel. Setiap kali dengar ucapan dari Bani Israel atau orang yang bicara, muntah, enak dengan ucapan mereka, nggak kuat. Karena perbedaan yang sangat besar. Baru beberapa hari kemudian baru bisa kembali kepada seperti normalnya. Tapi baginda kita Nabi besar Muhammad SAW diberikan kekuatan oleh Allah. Kekuatan yang tidak pernah diberikan kepada siapapun makhluk yang lainnya. Kekuatan akal, kekuatan kesehatan, kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan ruh yang tidak dimiliki oleh siapapun daripada makhluk-makhluk yang lain. Dan ini dengan jasadnya, bukan ruhnya saja. Melihat surga Allah, melihat neraka, diperlihatkan semuanya. Tidak cukup seperti itu, bahkan melihat kepada Rabbul Alamin. Dibukakan hijabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kembali dalam keadaan normal, akalnya tidak hilang, jasadnya masih kuat, tubuhnya masih normal. Dengan kejadian-kejadian yang indah. Ya fa'auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Telah diberikan wahyu kepadanya apa yang Allah wahyukan dan hatinya tidak pernah mendustakan apa yang dia lihat. Ma zaghal basar wa ma tagha. Kata Allah tentang Nabi Muhammad, junjungan kita, kekasih kita, idola kita, Nabi Muhammad SAW. Hati beliau, ma zaghal basar wa ma tagha. Basar penglihatannya dan hatinya tidak melenceng. Tidak keluar dari batas akal. Tidak menjadi stres, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dia telah melihat daripada tanda kebesaran Allah dengan kebesaran-kebesaran yang sangat mulia dan sangat agung. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut nih. Lanjut aja. Jam berapa ini kita? Masya Allah. Sejam lagi ya. Iya berdiri begini capek. Enak yang dengerin, enak kayak didongengin katanya. Baik. Nabi Muhammad SAW, kita tahu semua kejadian Isra dan Mi'rajnya Rasul SAW. Beliau diberikan wahyu oleh Allah dengan wahyunya. Salah satu rahasia yang terungkap dan Allah berikan dan izinkan untuk sampaikan kepada kita dalam munajat khusus Nabi Muhammad adalah perintah sholat 5 waktu. Ini hadiah dari Allah. Bayangkan kejadian yang sangat hebat. Isra Mi'raj yang semua perintah-perintah Allah yang lain, haji, umrah, semuanya perintah yang lain ketika Rasulullah berada di bumi ini. Menerima wahyu perintah dari Allah melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Tapi yang satu ini, perintah ibadah yang satu ini khusus. Langit. Gak ada wasitah, gak ada perantara Jibril, gak. Langsung Nabi Muhammad SAW dari Allah SWT. Perintah sholat 5 waktu yang kita sekarang semua tahu kewajibannya. Aslinya berapa waktu? 50 waktu. Kira-kira kalau dilanjut gimana? Gak dikorting 5 waktu jadinya. Kita sekarang 50 waktu sholat harus. Pada sholat gak? La ilaha illallah. Ya kita tetap niat mau sholat tetap. Kita patuh kepada Allah. Cuman kayaknya berat. 50 waktu. Yang 5 waktu aja begini. Yang 5 waktu padahal senggang waktunya. Waktunya waktu subuh. Bukan tengah malam suruh bangun jam 12 atau jam 2. Jam subuh. Memang bangun pagi mau. Duhur. Waktu istirahat. Asar. Sudah waktu setengah istirahat. Mau selesai kerja. Maghrib. Masya Allah. Dan sholatnya enggak lama. Bayangkan kalau seandainya masih di bawah 50 waktu. Masih sekarang begitu. Gimana nih masjid? Masya Allah. Baru setengah jam sholat lagi. Ya kan 5 waktu. 50 waktu berarti kalau dibagi 24 jam gimana? Hah? 24 jam sehari semalam. 50 waktu. Berarti nggak nyampe setengah jam kita sholat. Setengah jam baru duduk gini sholat.
Baru duduk sebentar, baru masak, ibu-ibu baru motong-motong bawang, sholat. Yang ini baru rebaan dikit, belum tidur, sholat. Gimana coba hidupnya? Tapi berkatnya Nabi Muhammad SAW, berkatnya Rasulullah, yang 50 jadi 5. Sudah gitu pahalanya seperti 50. Nggak ada yang dikurangin. Yang dikurangin jumlahnya, pahalanya nggak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiah dari Allah, diizinkan kita untuk melaksanakan salat, bukan beban, tetapi hadiah. Beda antara seorang hamba yang melakukan salat tahu ini hadiah dari Allah, sama satu lagi kerjain salat, ya Allah terpaksa salat mulu, capek deh. Kenapa ini saya salat terus? Perasaan baru tadi salat, sekarang salat lagi. Ini terpaksa ini. Melihat sholat adalah beban. Tapi beda dengan hamba yang setia. Dia akan melihat sholat sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diizinkan untuk menghadap kepada Allah. Untuk menghamba kepada Allah. Maka ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai pesan daripada Isra dan Mi'raj. Untuk kita sama-sama benar-benar menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu kita. Jadikan sholat 5 waktu adalah yang terpenting dalam kehidupan kita. Sholat lebih penting dari kerja. Sholat lebih penting dari makan. Sholat lebih penting dari segala-galanya. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadiah langsung yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadikan niat dan tekad kita di hari ini, di malam ini, untuk kita selalu melaksanakan sholat dengan sempurna. Melaksanakan sholat diusahakan dengan berjamaah. Melakukan sholat dengan wudhunya dijaga. Melaksanakan sholat dengan menjaga dari hal-hal yang membatalkan sholat. Sehingga kita tergolong hamba-hamba yang telah melaksanakan ibadah sholat dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, wahai yang telah menghadirkan kami dalam perkumpulan yang indah ini, Engkaulah yang telah menghadirkan kami dalam perayaan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali Engkau isi hati kami dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad. Jadikan kami semua adalah orang-orang yang benar-benar mengidolakan Nabi Muhammad. Jadikan kami orang-orang yang benar-benar menjadikan beliau sebagai panutan kita, yang kita menjadikan beliau sebagai tuntunan kita, yang kita jadikan beliau sebagai orang yang paling kita cintai ya Allah. Dan keluarkan dari hati kami kecintaan kepada selain-Mu dan kepada selain Nabi Muhammad. Keluarkan dari hati kami kecintaan terhadap dunia. Keluarkan dari hati kami kecintaan terhadap jabatan. Keluarkan dari hati kami kecintaan terhadap apa saja yang Engkau tidak sukai ya Allah. Dan isi hati kami dengan kecintaan kepadamu ya Allah. Cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada orang-orang yang saleh, cinta kepada ibadah, cinta kepada salat, cinta kepada kedekatan kepadamu ya Allah. Dan jadikan kami orang-orang yang menikmati salat kami ya Allah. Izinkan kami menjadi orang-orang yang benar-benar menghamba kepadamu ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang melaksanakan salat dan merasakan manisnya salat. Jadikan kami hamba yang ketika sujud merasakan manisnya sujud. Ketika kami menghamba dan meminta kepadamu merasakan lezatnya daripada suatu ibadah dan penghambaan kepadamu ya Allah. Engkau telah berikan hal tersebut kepada orang-orang yang Engkau pilih. Engkau telah berikan hal tersebut kepada orang-orang yang Engkau cintai. Maka jadikan kami tergolong orang-orang yang Engkau cintai ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang merasakan manisnya ibadah, yang merasakan manisnya munajat, yang merasakan manisnya kedekatan kepadamu ya Allah. Jangan Engkau cabut nyawa kami kecuali kami telah merasakan hal tersebut ya Allah. Engkau telah kuatkan iman kami ya Allah. Engkau telah sehatkan daripada akal dan pikiran kami ya Allah. Engkau jadikan hati kami tidak memiliki kecintaan kecuali kepadamu dan kepada Rasulmu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran